pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian. Senang sekali kita bersama-sama lagi hari ini. Saya percaya damai sejahtera Allah bersama kita semua, melingkupi kita semua hari ini. Dan kita siap untuk memuji, membesarkan namanya, memuliakan Dia hari ini. Gereja Every Nation Indonesia ada untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Mari kita sama-sama satu hati, satu visi, satu pengharapan di dalam Dia. Kita mau datang bersama-sama, kita mau tinggikan Dia dan menyatakan itu bagi banyak orang. Mazmur 103 ayat 10 mengatakan, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Kita orang-orang yang bersama-sama saat ini, kita adalah orang-orang yang menghormati Dia. Dan saya percaya bahwa kita akan merasakan kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Dia yang telah menjauhkan setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Dia yang telah menghapus dosa kita. Dia yang pantas kita muliakan hari ini. Amin. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia Engkau yang begitu besar dalam hidup kami. Setinggi langit dari bumi, Kau Allah yang mengasihi kami, menghapuskan pelanggaran kami sejauh timur ke barat. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur. Kasih seperti apa ini Tuhan yang Kau berikan dalam hidup kami. Sungguh luar biasa. Sungguh ajaib dan besar Tuhan. You never change. You are the God you say you are. When I'm afraid, you come and still my beating heart. You stay the same. When hope is just a distant thought, you take my pain and you lead me to the cross. What love is this that you gave your life for me and made a way for me to know you? And I confess you're always enough for
perlukan, Kau yang kami butuhkan. You are faithful, You are faithful, oh Lord, You are faithful. Kau Allah yang setia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau setia, kami tinggikan, kami agungkan. You're all I need, You're all I need, You're all I need. Say, what love is this? What love is this that You gave Your life for me and made a way for me to know You? And I confess You're always enough for me. You're all I need. What love is this that You gave Your life for me and made a way for me to know You? And I confess You're always enough for me, always enough for me, always enough for me. Always enough for me. Kasih-Mu lebih dari cukup, bahkan melimpah dalam hidup kami. Ini yang kami nyanyikan saat ini. Ini Tuhan yang kami ingin sampaikan, yang kami ingin nyatakan kepada Engkau. Dan kepada setiap orang yang datang mencari Engkau, bahwa hidup yang Kau berikan itu, kasih yang Kau berikan lebih dari cukup. Bahkan Tuhan, kami tidak bisa membalas kasih-Mu. Dengan apa Tuhan, selain hidup kami? Hidup kami yang meninggikan dan memuliakan Engkau. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu.
Yes. Sampai selama-lamanya. Kasih setia Engkau tidak berkesudahan. Hanya itu yang kami nyanyikan Tuhan. Bukan tentang kami, tapi tentang Engkau. Itu yang kami nyanyikan. Sekali lagi, dengan apa Tuhan kami membalas? Selain memberikan diri kami, hidup kami sepenuhnya, seutuhnya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Segala pujian bagi Engkau, segala kehormatan bagi Engkau. Kejayaan hanya milik Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di ibadah online kita pada hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan tetap begitu luar biasa dalam kehidupan kita, mengasihi kita semua, memberikan yang terbaik. Dia memproteksi kita dari apapun juga. Hari ini kita bersyukur kita bisa memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Dia, dan kita percaya bahwa di mana kita memuji Dia, mengangkat pujian bagi Dia, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada bertahta di atas puji-pujian umat-umatnya. Anak-anaknya memuji Dia, menyembah Dia. Dan hari ini kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita masih ada di seri yang sama, yaitu Church Illustrated. Dan kita sudah berada pada minggu ke-5 hari ini. Kita sudah belajar sama-sama bahwa di minggu pertama kita belajar mengenai tubuh Kristus. Ya, kemudian di minggu kedua kita belajar mengenai keluarga Allah, gereja diilustrasikan seperti keluarga Allah. Dan pada minggu ketiga kita belajar mengenai mempelai Kristus. Dan minggu lalu kita belajar mengenai hidup dalam kesatuan. Hari ini kita akan belajar mengenai hidup baru. Dan ayat kita hari ini berasal dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-32. Dan untuk menghormati firman Tuhan, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan bersama-sama dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita menghormati firman Tuhan dengan membacanya bersama-sama. Saya akan membaca di sini dan Bapak Ibu bisa membaca di rumah dan boleh juga melihat slide yang akan ditampilkan. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-32. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertian yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis.
Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kami. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami telah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu dimeteraikan di dalam hati kami. Kami berdoa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami oleh Roh Kudus-Mu, memberikan kami kemampuan agar kami bisa mengaplikasikan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami sebagai gereja, sebagai jemaat-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita semua dipanggil untuk menghidupi kehidupan baru kita, menghidupi identitas baru kita di dalam Kristus. Nah, identitas baru kita ini kita terima ketika kita menerima Yesus Kristus. Ketika Bapak Ibu saudara-saudari menerima Yesus Kristus, pada saat itulah kita memiliki identitas yang baru di dalam Kristus. Mari hari ini kita sama-sama belajar. Kita belajar bagian yang sangat penting di dalam hidup kita dari bacaan kita dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Ini terbagi dalam dua bagian. Yang pertama berbicara mengenai identitas kita, identitas baru kita, dan yang kedua berbicara mengenai bagaimana kita menghidupi identitas baru kita. Nah, kita mulai yang pertama. Yang pertama adalah kita harus menyadari identitas baru kita ini di dalam Kristus. Paulus memulai dengan nasihat yang sangat penting di ayat 17, di ayat 17 yang tadi kita baca. Dia memulai suatu nasihat yang sangat penting dan sangat kuat. Paulus menekankan pentingnya nasihatnya ini ketika dia mengatakan seperti ini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Ketika Paulus mengatakan bahwa aku mengatakan ini di dalam Tuhan. Jadi nasihat Paulus ini di dalam Tuhan. Kita bisa melihat bahwa Paulus sedang menunjuk otoritasnya. Otoritas dari nasihatnya. Bahwa nasihatnya ini berasal dari Tuhan. Tuhan yang merupakan otoritas Paulus di dalam kehidupannya. Makanya dia mengatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Oke, itu sangat jelas dan sangat kuat pesan dari Paulus. Paulus menekankan pentingnya nasihatnya dia ketika dia mengatakan seperti itu. Paulus menuju kepada sumber daripada otoritasnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jelas Paulus mengatakan seperti itu. Nah, kita bisa melihat apa sebenarnya nasihat Paulus di dalam bacaan kita hari ini. Nasihat Paulus sangat sederhana, yaitu jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itu yang Paulus katakan, dan itu merupakan nasihat Paulus yang kita akan belajar pada hari ini. Paulus mengingatkan jemaat di Efesus, juga termasuk saudara dan saya hari ini. Kita bisa melihat bahwa sebelum kita menerima Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, sebelum kita datang kepada Yesus, kepada Kristus, Bapak Ibu saudara-saudara, pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita adalah gelap di hadapan Tuhan. Jadi kita bisa melihat seperti apa kehidupan kita sebelum kita menerima Kristus. Di ayat 17 kita bisa baca di situ dikatakan bahwa sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi yang pertama, kehidupan orang-orang yang
yang belum datang kepada Kristus, sebelum mereka datang kepada Kristus, termasuk saudara dan saya, pertama adalah pikiran mereka adalah pikiran yang sia-sia. Yang kedua dia katakan di ayat 18, dan pengertiannya yang gelap. Jadi pikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap. Setiap orang yang belum datang kepada Yesus. Jadi ini keadaan kita sebelum kita menerima Yesus. Pikiran kita sia-sia, pengertian kita gelap. Dan kemudian dilanjutkan di situ bahwa jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, jauh dari Allah. Kita tidak dekat dengan Allah, sama seperti orang-orang Efesus yang sebelum menerima Kristus. Karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Di ayat 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi kita bisa melihat bahwa yang berikut adalah orang-orang yang belum menerima Yesus. Mereka hidup dalam hawa nafsu. Dan itu adalah keadaan kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa Tuhan dapat mengubah siapapun juga dengan kasih karunia-Nya yang begitu melimpah, begitu luar biasa. Paulus kemudian mengatakan di ayat selanjutnya, di ayat 20, bahwa tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Paulus mengatakan tetapi kamu bukan demikian, tetapi kamu hai orang-orang Efesus yang telah menerima Yesus, kamu bukan demikian. Kenapa? Yang pertama Paulus mengatakan karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak demikian. Paulus mengatakan, kamu tidak demikian. Kenapa? Karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ini bukan pendidikan formal, tetapi ini adalah pendidikan transformasional. Ketika Paulus mengatakan kamu telah belajar mengenal Kristus, ini berbicara mengenai relasional kita dengan Kristus. Kita belajar mengenal Kristus, kita belajar mengenal pribadi Kristus, kita memiliki hubungan pribadi dengan Kristus. Kita semua, Paulus mengatakan kamu mengenal Kristus, kamu telah belajar mengenal Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kekristenan adalah tentang mengenal pribadi yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Dan ungkapan untuk mempelajari seseorang tidak muncul di tempat lain di dalam Alkitab kecuali di dalam kitab Efesus. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat penting. Paulus mengatakan kamu tidak demikian. Tetapi kamu tidak demikian karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Kita memiliki hubungan dengan Kristus. Ketika kita menjadi percaya, kita tidak hanya belajar tentang ajaran tentang Yesus, kita tidak hanya belajar mengenai doktrin-doktrin tentang Kristus, tetapi ini berbicara bagaimana kita membangun hubungan dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, kekristenan bukan tentang menjaga aturan moral. Kekristenan bukan seberapa rajin kita datang ke gereja. Kekristenan bukan seberapa sering kita mengikuti kegiatan gereja atau kegiatan kerohanian, melakukan hal-hal baik atau mengetahui fakta tentang Kristus. Tidak demikian. Ini tentang siapa pribadi Yesus Kristus. Ini tentang mengenal siapa Kristus. Itulah kekristenan. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, dia mengatakan seperti ini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang hidup dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sekali lagi Paulus mengatakan, tetapi kamu tidak demikian. Kenapa? Karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Kita memiliki hubungan pribadi dengan Kristus. Yang kedua, Paulus mengatakan tetapi kamu tidak demikian di ayat 21 karena kamu telah mendengar tentang Dia. Setelah kita telah belajar mengenal Kristus, sekarang kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran
yang nyata dalam Kristus. Ketika Paulus mengatakan kamu telah mendengar tentang Dia, menunjukkan bahwa Kristus adalah pribadi yang hidup, bukan pribadi yang mati. Dia adalah Allah yang hidup, Dia bukan Allah yang mati. Setiap orang yang percaya kepada Kristus akan mendengarkan Dia, akan mendengar tentang Dia, karena Dia adalah pribadi yang hidup. Paulus kemudian melanjutkan, tetapi kamu bukan demikian, karena kamu telah menerima pengajaran di dalam Dia. Kita telah menerima pengajaran di dalam Dia. Jadi pertama, kita telah belajar mengenal pribadi Kristus. Yang kedua, kita telah mendengar tentang Dia. Dan yang ketiga, kita menerima pengajaran di dalam Dia, di dalam Kristus. Menerima pengajaran di dalam Kristus, itulah yang Paulus katakan. Kristus adalah kebenaran, saudara. Hasil pengajaran kita harus berpusat hanya kepada Kristus. Pusat pengajaran kita adalah Kristus. Dia adalah sumber dari pengajaran kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, hasil pengajaran yang berpusat kepada Kristus memastikan kita akan berjalan dalam kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran hanya ada di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, itulah identitas baru kita di dalam Kristus. Pertama, kita telah belajar mengenal Kristus. Yang kedua, kita telah mendengar tentang Dia. Dan yang ketiga, kita menerima pengajaran di dalam Dia. Inilah yang harus kita sadari sebagai orang-orang yang telah menerima Yesus dan memiliki identitas baru. Nah, setelah kita menyadari akan identitas baru kita ini, Bapak Ibu, sekarang Tuhan mau kita menghidupi kehidupan baru itu, menghidupi identitas baru kita. Bagaimana kita menghidupi identitas baru kita? Paulus memakai gambaran tentang menanggalkan dan mengenakan. Ini bisa kita lihat. Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose 3 ayat ke-9 dan 10, di sana firman Tuhan mengatakan seperti ini. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Itulah yang Paulus katakan kepada jemaat di Kolose. Paulus juga mengatakan kepada orang-orang Romawi, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Paulus juga mengatakan kepada jemaat di Galatia, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hubungan baru kita dengan Kristus ini harusnya mengubah cara hidup kita. Harusnya demikian. Dan kita harus hidup di dalam kekudusan. Kekudusan bukan hanya tentang mengatakan tidak terhadap dosa, tetapi kita juga mengatakan ya kepada Tuhan. Itulah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah memiliki identitas yang baru. Kita akan mengatakan tidak terhadap dosa, tetapi kita juga akan mengatakan ya kepada Tuhan. Jadi untuk mengenakan identitas baru kita harus menanggalkan manusia lama, menanggalkan yang lama dan mengenakan yang baru. Dengan kata lain, bagaimana kita menghidupi identitas baru kita harus mengganti yang lama dengan yang baru. Apa yang harus kita ganti? Selanjutnya Paulus mengatakan selanjutnya di ayat 25. Dikatakan di situ. Ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Yang pertama adalah ganti dusta dengan berkata jujur. Dikatakan buanglah dusta, kemudian berkatalah benar. Kenapa? Karena kita adalah sesama anggota.
Jadi kita harus membuang dusta, berkata benar karena kita sesama anggota. Di dalam Zakaria 8 ayat 16 firman Tuhan mengatakan seperti ini. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbang. Paulus tidak hanya mengatakan buanglah dusta, tetapi dia juga menghubungkan dengan doktrin gereja, yaitu karena kita adalah sesama anggota. Ada alasan kenapa Paulus mengatakan buang dusta. Dia memiliki alasan. Kata yang diterjemahkan berdusta juga memiliki gagasan tentang penyembahan berhala. Ini berarti menukar kebenaran Allah dengan kebohongan. Ketika kita berdusta, kita sedang menggantikan kebenaran Allah dengan kebohongan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, gereja harus menjadi pemberita kebenaran. Yang kedua, apalah yang harus kita ganti? Yang kedua adalah ganti kemarahan yang tidak benar dengan yang benar. Di ayat 26 dan 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Paulus mengatakan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi kita harus mengganti kemarahan kita. Kemarahan yang tidak benar dengan yang benar. Alkitab mengizinkan jenis kemarahan tertentu, yaitu kita sebut dengan kemarahan yang benar. Kita sering mengistilahkan itu dengan kemarahan yang benar. Kemarahan yang benar adalah kemarahan yang suci, dan kemarahan yang suci terhadap dosa. Mazmur 4 ayat 4 firman Tuhan mengatakan seperti ini. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Itu yang dikatakan firman Tuhan di dalam Mazmur 4 ayatnya yang keempat. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita harus membenci dosa. Seperti Tuhan juga membenci dosa. Daud mengatakan, kemarahan yang membara menguasai aku karena orang fasik yang mengabaikan hukum-hukummu. Kita bisa marah, tetapi kemarahan kita haruslah kemarahan yang benar, yaitu karena kita membenci dosa. Di dalam Markus pasal 1, Yesus menyatakan kemarahan yang benar ketika dia membalikan meja-meja para pedagang merpati dan penukar-penukar uang di bait Allah. Yesus berduka dan marah karena dosa. Dan juga di dalam Markus 3 ayat 5, di sana firman Tuhan mengatakan seperti ini. Yesus berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya. Yesus juga bisa marah, tapi kemarahan Yesus adalah kemarahan yang benar. Dan Tuhan menuntut kita juga untuk mengganti kemarahan yang tidak benar dengan kemarahan yang benar. Nah, untuk memastikan supaya kita menjaga bahwa kemarahan kita adalah tetap kudus, Paulus mengingatkan kita 3 hal. Pertama, jangan berbuat dosa di ayat 26. Kita bisa marah, tetapi jangan berbuat dosa. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Paulus mengatakan, jangan biarkan matahari terbenam karena amarahmu. Dan berikut Paulus mengatakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, usahakanlah supaya kita berdamai dengan cepat. Jangan membiarkan perselisihan itu bermalam. Iblis akan selalu senang memakai kemarahan kita sebagai kesempatan untuk membuat kita melakukan kekerasan dan juga memecah belah. Jangan tidur dengan konflik yang belum selesai.
Jangan tidur dengan konflik yang tidak selesai, atau saudara akan tidur dengan iblis. Jadi kita harus bisa menyelesaikan perselisihan. Yang berikut, setelah kita mengganti kemarahan yang tidak benar dengan kemarahan yang benar, berikut Paulus mengatakan di ayat 28. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Yang berikut adalah ganti mencuri dengan bekerja dan memberi. Dikatakan jangan lagi mencuri, tetapi apa? Bekerja keras dan memberi. Paulus menasihati gereja untuk tidak lagi mencuri dan mengikutinya dengan berbicara tentang pekerjaan yang baik, pekerjaan yang jujur, dan bagaimana memperhatikan orang-orang miskin. Bapak Ibu Saudara-saudari, mencuri adalah tipikal pada abad pertama di Asia Kecil, dan Paulus memberitahukan gereja untuk melepaskan diri dari norma-norma sosial ini. Bukan hanya itu, mencuri juga adalah melanggar perintah ke-8. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diciptakan untuk bekerja. Pekerjaan adalah anugerah dari Tuhan. Kita bisa melihat Yesus melakukan pekerjaan sebagai tukang kayu. Sehari-hari dia sebagai tukang kayu. Paulus bekerja sebagai tukang tenda. Dan pekerjaan juga sangat dihargai di dalam perjanjian lama. Selain itu, Paulus juga mengatakan kita tidak hanya harus melihat kebaikan daripada pekerjaan itu, tetapi kita juga harus mengingat perlunya bekerja. Dia mengatakan siapa yang tidak bekerja jangan makan, di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10-12. Amsal juga mengatakan di dalam Amsal 28 ayat 19, siapa yang mengerjakan tanahnya akan berkelimpahan makanan, tetapi siapa mengejar khayalan akan kenyang dengan kemiskinan. Ya, kita harus bekerja. Kita tidak mencuri, tapi kita harus bekerja. Kita mengganti mencuri dengan bekerja dan memberi. Berikut Paulus mengatakan, melanjutkan dengan apa lagi yang harus kita ganti. Di ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang berikut adalah ganti perkataan yang merusak dengan perkataan yang membangun. Dikatakan jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Pakailah perkataan yang membangun. Supaya apa? Supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Itu yang Paulus katakan. Kata kotor atau najis atau merusak digunakan dalam perjanjian baru untuk merujuk pada buah yang busuk atau ikan yang busuk. Di dalam Matius 7 ayat 17 dan juga Matius 13 ayat yang ke-48. Matius 7 ayat 17 firman Tuhan mengatakan, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Matius 13 ayat 48, setelah penuh pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Di dalam Matius 12 ayat 36 Tuhan Yesus menasihatkan kepada kita, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Dengan kata-kata kita akan dihakimi. Perkataan-perkataan yang sia-sia yang kita keluarkan, kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan takhta pengadilan Allah. Karena itu, kita harus mengganti perkataan yang merusak dengan perkataan yang membangun. Sebagai ganti pembicaraan yang korup atau yang sia-sia, Paulus mengatakan kita perlu pembicaraan yang dipilih dengan baik,
di dalam Amsal 25 ayat 11 firman Tuhan mengatakan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita mengganti perkataan yang merusak dengan perkataan yang membangun. Amin. Kemudian yang berikut, apalagi yang harus kita ganti untuk bisa menghidupi identitas baru kita? Di ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikianlah pula segala kejahatan. Yang berikut adalah kita mengganti kepahitan dan kemarahan dengan kebaikan dan pengampunan. Dikatakan di situ, buang kepahitan dan kemarahan, tetapi saling mengampunilah kamu. Kenapa? Karena Allah telah mengampuni kita. Itu jelas. Di ayat 32 dilanjutkan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita mengganti kepahitan dan kemarahan dengan kebaikan dan pengampunan. Paulus mengatakan bahwa kita harus meninggalkan kepahitan, amarah, murka, bahasa yang kasar, fitnah, permusuhan, kedengkian. Itulah yang harus kita buang, itulah yang harus kita tanggalkan, Paulus mengatakan. Dan sebagai gantinya adalah kenakan kebaikan dan pengampunan. Bapak Ibu Saudara-saudari, pakailah kebaikan dan pengampunan seperti kita memakai pakaian kita setiap hari. Kita harus menjadi orang yang dikenal dengan kebaikan dan juga pengampunan, berdasarkan kebaikan dan pengampunan yang telah kita terima dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, implikasinya sangat jelas. Jika Allah telah mengampuni kita, maka kita pun harus mengampuni satu dengan yang lain. Matius 6 ayat 12, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengampuni. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Yesus mengajarkan kita untuk memikirkan bagaimana Dia menghapus hutang kita yang begitu besar, yang tidak bisa kita bayar dan tidak terbatas. Bapak Ibu, ketika kita tidak mengampuni, berarti kita tidak memahami atau kita tidak menghargai pengampunan yang telah Yesus Kristus berikan kepada kita. Karena itulah, mengapa kita mengampuni? Karena kita mengerti bahwa hutang kita yang tak terbatas telah dibayar penuh oleh Yesus Kristus. Jadi mari, pikirkanlah kebaikan-Nya, pikirkanlah kebaikan Tuhan. Kasih-Nya yang begitu luar biasa, pengampunannya yang begitu dahsyat di dalam hidup kita. Setiap hari kita memikirkan itu, dan ini akan mengubah hidup kita. Sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita hidupilah identitas baru kita dalam Kristus untuk kebaikan orang lain dan demi kemuliaan Tuhan. Mari kita menghidupi identitas baru kita. Ganti dusta dengan berkata jujur. Ganti kemarahan yang tidak benar dengan yang benar. Ganti mencuri dengan kerja agar kita bisa memberi. Ganti perkataan yang merusak dengan perkataan yang membangun. Ganti kepahitan dan kemarahan dengan kebaikan dan pengampunan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih, Engkau telah memanggil kami di dalam hidup ini. Engkau memberikan kami identitas yang baru, di mana kami telah belajar mengenal Engkau. Kami menerima pengajaran daripada Engkau. Bapa, kami bersyukur Engkau memberikan kami identitas yang baru, dan biarlah Tuhan, kami bisa menghidupi identitas baru ini sebagai orang-orang yang percaya, sebagai gereja. Biarlah kami bisa mengganti dusta dengan berkata jujur. Biarlah kami bisa
Ganti kemarahan yang tidak benar dengan kemarahan yang benar. Kami ganti mencuri dengan bekerja agar kami bisa memberi. Kami bisa mengganti perkataan yang merusak dengan perkataan yang membangun. Kami mengganti kepahitan dan kemarahan dengan kebaikan dan pengampunan, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, bilang Kau meteraikan firman. Pertolongan Roh Kudus akan memberikan kami kemampuan untuk menghidupi identitas baru kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan dan kita percaya bahwa kita telah mengerti dan menyadari kita memiliki identitas yang baru di dalam Kristus. Dan seperti tadi kita sudah mendengar bagaimana kita menghidupi identitas baru kita di dalam hidup ini. Salah satunya adalah kita ganti mencuri dengan bekerja dan memberi. Saya percaya bahwa saudara-saudara sekalian yang percaya kepada Yesus Kristus diberi kemampuan, diberi kekuatan, diberi ide-ide yang baru, diberikan kesempatan, peluang-peluang, sehingga kita bisa bekerja dan kita bisa menghasilkan. Tujuannya satu, agar kita bisa memberi. Agar kita bisa memberi. Ada begitu banyak orang yang belum beruntung. Mari kita sebagai orang-orang yang memiliki identitas yang baru ini, mari kita menolong orang-orang yang perlu ditolong. Karena itu mari kita memberi, mengambil bagian. Kita punya rekening yang khusus untuk itu. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari ingin memberi, bisa menyalurkannya lewat rekening tersebut dan itu akan disalurkan. Saya percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang baik dalam kehidupan kita. Karena itu Dia memberikan kita peluang-peluang yang begitu besar dalam hidup ini untuk bisa bekerja agar kita bisa menghasilkan dan terutama kita bisa memberi. Mari kita berdoa untuk offering kita, perpuluhan, janji iman, persembahan khusus kita. Tuhan akan membalas semuanya itu dengan kebaikannya yang tak terbatas. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kasih-Mu di dalam kehidupan kami, untuk waktu yang Kau berikan, kesempatan yang Kau berikan, setiap tenaga dan juga keahlian yang Kau berikan kepada kami semua sehingga kami bisa bekerja. Semua itu karena kebaikan Engkau kepada kami semua. Bila kami menyadari bahwa tujuan Tuhan memberkati kami agar supaya kami bisa memberkati. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus untuk offering, perpuluhan, janji iman, persembahan khusus kami. Pada hari ini, biarlah Engkau memberkati setiap hati yang memberi dengan sukarela. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat memberi. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas, oh yeah, kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, yes, dengan apa kan ku balas, oh yeah, segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita terima berkat. Berkat dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub kiranya selalu menyertai kita hari ini, seterusnya
dan sampai selama-lamanya. Biarlah oleh pertolongan Roh Kudus memampukan kita untuk hidup dengan berkat-berkat yang berasal dari Allah saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Selamat bersekutu satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Oh